Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Jakarta Honda Center di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur untuk ini nih, menemui motor yang belum lama ini diperkenalkan oleh PT Astra Honda Motor ya. 29 Oktober kemarin AHM memperkenalkan Honda Genio terbaru teman-teman. Jadi ini bisa dibilang versi 2026 ya, karena meluncurnya di akhir 2025 ini. Dan dengan tampilan barunya, terus terang saya yang dari sejak awal Genio keluar kurang tertarik, setelah melihat tampilannya jadi wah keren banget kata sekarang. Jadi Genio yang ini dikasih nama Vibrant Triton. Jadi sesuai namanya Triton, warnanya itu 3 warna. Red, white, blue gitu ya. Tapi warna merah putih birunya ini bukan mengingatkan RWB-nya kayak warnanya HRC ya. Warna-warna motor-motor Honda yang sporty itu biasanya. Tapi kalau ini mengingatkan kita pada robot Gundam, ya nggak? Keren ya, asli cakep banget. Dan nggak hanya ini yang menarik perhatian sebenarnya, ada satu lagi yang namanya Vibrant White Black, teman-teman. Nah kalau yang itu malah kayak komik hitam putih, itu juga keren banget. Dan dengan peluncuran warna baru ini, Honda juga mengkampanyekan satu hal baru ya. Mereka memberikan tagline ini motor Gen Culture. Jadi ya sesuai dengan tren akhir-akhir ini, kan sampai ada klub ya, komunitas motor namanya Scooter Culture. Kayaknya Honda sudah menangkap fenomena itu sehingga menerapkannya pada motor andalannya. Salah satunya ya ini di Genio ini, yang sebenarnya kalau secara desain ini motor kayak nanggung ya, stylish banget ya, enggak sekeren Scoopy, terus sporty juga enggak, serba nanggung gitulah. Tapi dengan warna baru ini jadi seger banget, eye catching banget, asli jadi menarik perhatian gitu. Nah, detail motornya kayak apa sih? Yuk, saya mau detailin dan mengingat kembali fitur-fitur andalannya, posisi berkendaranya, dan semua kelebihan dan kekurangan dari Honda Genio ini. Oh ya, tapi sebelum detailin, saya mau sedikit kilas balik sejarahnya dari Genio ya. Jadi Genio ini awalnya konsepnya itu dulu di IMOS 2018 ada yang namanya motor konsep G, teman-teman, konsep G gitu. Nah, ternyata waktu 2019 meluncurlah motor yang namanya Genio ini. Dan ini sekarang Genio sudah masuk ke Gen 2 ya. Jadi kalau Gen 1 ciri khasnya adalah peleknya ring 14 inci. Kalau Gen 2 ini yang meluncur di tahun 2022, tepatnya di bulan Maret, itu pakai pelek ring 12 inci. Yang mana ini pakai peleknya Scoopy Gen berapa ya? Gen 3 kalau nggak salah, yang modelnya palang banyak ini gitu. Dan dengan pelek Scoopy tadi, tampilannya emang membuat semakin kelihatan lucu gitu. Terus yang menarik lagi dari Genio adalah, ini motor jadi platformnya motor-motor terlarisnya Honda saat ini, yaitu ada Honda Beat dan Honda Scoopy. Kedua motor itu platformnya sama dengan Genio. Yang utama adalah mesinnya ya. Ini mesin 110 cc yang didesain irit banget bahan bakar dengan struk sangat panjang. Terus yang kedua adalah ini motor yang pertama kali mengadopsi rangka ESAF, teman-teman. Jadi sebelum ada di Beat, Scoopy, terus juga diterapkan juga teknologinya di Vario 160, ini adalah motor yang menerapkan rangka ESAF. Salah satu unggulannya adalah bobotnya yang ringan banget gitu. Terus oke lah, kita sekarang mau detailin dari Genio 2026 ini yang warna Triton. Vibrant Triton namanya. Yuk, kita lihat dari area depan. Oke, kita awali dari area batok stangnya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya lebih ke batok speedometer ya, karena stangnya tercovernya cuma separuh, dan di sini yang utama adalah ada speedometer. Dan ini warnanya merah, warnanya solid, dan glossy gitu ya. Terus di bawahnya ada yang plastik hitam gini tanpa dicat. Terus turun bawahnya pastinya ini khasnya Genio ya. Ini bagian dadanya didominasi oleh lampu utama yang mana bentuknya tuh pesek banget ya. Ini sebenarnya bentuk yang kalau saya pribadi tuh kayak aneh gitu, pesek banget ya. Nah ini lampunya tentu saja sudah LED ya. Untuk lampu jauh dekatnya modelnya terpisah gitu. Lalu di kanan kirinya ada lampu sen yang mana ini ternyata masih pakai bohlam ya. Dan belum ada perubahan dibanding versi yang pertama. Tetap ada kayak gini. Terus ini warnanya bener-bener merah, warna solid, glossy. Lalu turun bawahnya juga nyambung sama spatbornya warna merah tanpa ada stripping apapun. Dan kalau ke bawah, ini yang keren adalah sekarang warna peleknya itu putih, teman-teman. Jadi seger banget ya. Beda dengan yang lama itu warnanya hitam yang gelap gitu. Jadi ini salah satu yang bikin eye catching banget karena seger banget. Lalu untuk suspensinya itu saja teleskopik. Ini dicatnya warnanya ngedove gitu. Terus bannya ukurannya 100/90 ring 12. Dan di sisi kiri kita temukan adalah rem depannya pakai cakram, kalipernya tunggal, dan ini vendornya tuh dari Tokiko ya. Yang ini ciri khasnya adalah empuk banget tapi
pakemnya itu berasa lama teman-teman. Jadi di atas 100 km baru berasa pakem. Itu yang saya rasakan waktu dulu test ride gitu ya. Terus kalau kita naik ke bagian sayapnya, wah ini yang kelihatan kontras banget ya. Kalau tadi di sisi atas warna merah, di bagian bawah ini yang samping itu warnanya putih dan putihnya solid ya, nggak ada metaliknya dan ini glossy. Dan di sini di antara kedua warna ini ada logo Genio-nya ya, huruf G. Ini warnanya putih, terus ada gradasi birunya. Nah, di bawahnya juga ada stripping, ini warnanya merah, hitam, biru, dan ada kuningnya. Ini yang membuat kesannya kayak Gundam ya. Asik ya, warnanya cerah banget. Lalu turun ke bawah, nih bagian bawah deck, ini ada warna biru teman-teman. Dan ini birunya juga biru solid, glossy, terus birunya tuh agak tua gitu. Ini jarang kita temukan di motor-motor Honda lain, ini warnanya biru begini ya. Lalu bawahnya, bagian yang bawah deck ini warnanya diberikan warna hitam plastik. Demikian juga bagian decknya ini juga warna hitam aja. Termasuk yang bagian di sini, ini juga warna hitam, warna plastik diberikan gini. Termasuk yang bagian atas. Cuma kalau ini ternyata dicat, ada kayak metaliknya, tapi finishingnya ngedop teman-teman. Gini ya. Jadi kedua bodi panel ini beda warna gitu. Dan di sini ada salah satu fitur andalannya, ada konsol yang kapasitasnya cukup besar ya. 1,8 liter, jadi bisa muat botol air minum, ini bisa tertampung di sini dengan maksimal. Lalu kita naik dulu ke atas bagian stangnya, balik lagi. Kita temukan di tengah adalah ada speedometernya yang full digital tapi kecil banget, cuma kotak. Ini di sini hanya ada info kecepatan, fuel meter, dan odometer. Lalu di atasnya ada buat lampu jauh, lampu sen, cek engine. Di sini ada eco indikator dan ada logo Genio-nya yang kalau kontak dinyalakan bisa menyala gitu. Terus kita lihat di stang kanan dulu. Handbrake-nya ya kayak motor-motor skutik Honda lainnya. Di ujungnya ada bandul stang yang ternyata bahannya plastik dan tipis banget. Lalu ada handle remnya. Ini nggak ada setelan pastinya. Terus tabung minyak remnya khas banget yang vendornya Tokiko itu. Pipih tapi tinggi gitu ya tabungnya. Lalu untuk intipannya ada di samping sini teman-teman, di pinggir dengan kaca yang gede banget. Dan di stang kanan ini tombolnya hanya ada satu ya, cuma ada tombol starter dan pastinya ini sudah pakai ACG starter, jadi halus banget, tidak ada suaranya ketika ditekan. Terus kalau pindah ke stang kiri, ini tombolnya sedikit lebih banyak, walaupun sederhana aja ya. Hanya ada saklar buat lampu jauh dekat, buat klakson, dan sen di sebelah sini. Terus handle remnya, karena ini yang rem belakang masih tromol, tentu saja ada mekanisnya kabel-kabel mekanis gini. Dan di sini ada parking brake lock-nya yang mana sejak Gen 2 ini pengoperasiannya cukup mudah ya, bisa dengan satu tangan aja. Walaupun bonggolnya kelihatan gede banget di sebelah sini gitu. Lalu spionnya tentu saja tidak ada perubahan ya, tetap model yang stylish gini dengan bentuk yang tidak kotak biasa, bersudut banyak. Kita lihat area sini, bawah stang kanan terdapat kunci kontak. Jadi untuk Genio itu belum ada yang versi keyless ya, masih pakai kunci colok-colok model keris, tapi ada pengaman magnetnya. Terus di sebelah kanannya ada tombol buat buka jok. Di bawahnya sedikit ini ada laci, tapi isinya adalah power outlet. Speknya 12 watt atau 12 volt 1 ampere. Tapi ini masih membutuhkan adaptor ya kalau mau mengecas smartphone gitu. Tapi lumayan lah ya. Simple, sekarang posisinya di sini, beda dengan Genio Gen 1 yang mana power outletnya itu ada di bagian bagasi gitu. Dan di kanannya ada konsol mungil banget, kecil banget, yang entah ini buat naruh apa, mungkin karcis parkir gitu ya di sini. Lalu di tengahnya ada gantungan barang, ke bawahnya ini ada deck yang kalau secara dimensi tidak begitu lebar ya. Dan di sini yang menarik perhatian adalah ternyata modelnya decknya tuh permukaannya gimana ya, kayak cenderung kesannya licin ya. Memang sih dikasih motif gini biar nggak licin ya, ada titik-titiknya, tapi jarang dan kecil-kecil banget gitu ya. Bukan yang kayak model Vario gitu ya, yang buratannya banyak gitu ya. Terus di sini kelihatan ada panel yang kalau dibuka bisa buat kalau kita mau servis mesin ya, mau ngecek cylinder head, ini dibuka, panelnya gede banget. Dan ini tadi bahannya plastik hitam dan ternyata cukup tipis ya, gitu. Kalau ditekan tuh melihat-melihat. Oke, kita lanjut lihat bagian samping, bodi sampingnya, wow. Kelihatan lebar banget dan warnanya putih, glossy, tanpa metalik juga pastinya. Bener-bener kesannya lebar banget dan tidak dibiarkan polos ya. Di sini ada stripping bertuliskan Genio dan warnanya tuh meriah ya. Ini tulisan Genio-nya tuh putih, ada gradasi merahnya, terus background-nya warnanya hitam, lalu ada merah di atasnya, biru di bawahnya, dan di kanan kirinya juga ada tambahan stripping ya. Itu kuning, biru, ini juga kuning, biru. Cakep, seger banget.
Lalu kalau bagian belakang, ini bodinya, bagian yang area lampu rem, ini merah, sama itu saja, tanpa metalik dan glossy. Dan di sini ada lampu rem, ini masih pakai bohlam, modelnya meruncing gitu. Lampu senya di kanan kiri juga masih pakai bohlam dengan mika yang bening. Terus di bagian ujung ada buat lampu plat nomor. Ini lampu model begini yang saya kurang suka ya. Kenapa nggak dibikin ini aja, nggak usah pakai nongol gini. Terus di sini dikasih mika bening biar nyorot ke bawah gitu ya. Pasti lebih clean, lebih cakep. Plat bornya sendiri pakai plastik warna hitam gini, cukup panjang, dan di sini ada dudukan buat plat nomornya. Oh ya, tadi di atas ada behel ya. Ini behelnya kalau di Genio ini justru masih pakai logam ya, aluminium gitu. Beda dengan Honda Beat yang sudah pakai bahan plastik gitu. Ini strong sih. Terus di atas joknya itu saja polos gini, hitam warnanya. Kulitnya juga cuma pakai model satu motif, cuma ada pembelahnya gini. Terus kalau kita buka, di baliknya ada fitur andalan bagasi yang kapasitasnya 14 liter. Ya lumayan sih kalau buat bawa barang-barang kebutuhan harian kayak jas hujan dan kawan-kawannya masih muat di sini lah. Walaupun kalau helm tidak bisa masuk ya. Gitu. Terus di belakangnya ada tangki bensin yang kapasitasnya 4,2 liter. Tidak gede-gede banget, tapi motor ini kan irit banget ya. Jadi tidak perlu sering-sering mampir ke SPBU. Oke, kita lanjut balik ke belakang. Ini di sini kiri itu saja ada suspensi belakang tunggal, tidak ada setelannya sama sekali. Terus peleknya itu saja juga warnanya putih, seger banget ya kan. Terus rem belakangnya tromol. Terus di sini ada kotak hitam. Apakah ini? Apakah ini kotak hitam kayak di pesawat? Bukan. Ini speed sensor teman-teman, gitu. Oke, kita lihat bodi sebelah kanan dulu nih, kita belum lihat sini. Terus saja sama aja ya dengan yang kiri, putih, ada stripingnya sama persis, seger banget. Terus ke sini juga ini biru. Terus buat info tambahan aja teman-teman, Honda ternyata sudah menyiapkan aksesori tambahan ya yang dijual terpisah. Salah satunya adalah stiker set teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli stiker setnya itu bikin tampilan motor lebih meriah karena stikernya banyak banget. Bisa tempel di bagian sini, bahkan tempat bagian depan di area lampu itu juga ada bisa stiker tambahan yang membuat tampilannya lebih meriah, lebih eye-catching banget gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin mesinnya dari Honda Genio. Ini adalah salah satu keunggulan dari skuter ini, termasuk juga di Honda Beat dan Scoopy sih, karena emang basic mesinnya sama ya kan. Ini mesin ESP terbaru ya, Enhanced Smart Power, yang didesain punya konsumsi bahan bakar sangat irit teman. Jadi kalau dari hasil tes otomotif, ini dipakai harian bisa dapat 51-52 km per liter. Bahkan kalau klaimnya Honda ini mencapai 59,1 km per liter. Hebat banget ya. Tapi kalau dilihat dari konstruksinya memang didesain agar sangat efisien, sangat hemat bahan bakar. Bisa kita lihat dari ukuran bor kali struknya yang mana ini overstroke banget teman. Dia punya diameter piston hanya 47 mm, kecil banget. Nggak beda jauh dengan uang 1000-an ya, uang koin. Tapi langkah pistonnya mencapai 63,1 mm. Lebih panjang dari langkah pistonnya Honda Tiger, bayangin ya kan. Dengan struk panjang, maka yang didapat adalah punya torsi besar di putaran bawah. Jadi tarikan awalnya enteng gitu. Jadi kalau dipakai harian tidak perlu ngegas gede-gede gitu. Terus yang khas lagi dari mesin ini adalah di sekitar kecepatan 50 km per jam itu sama Honda, racikan CVT-nya itu diset agar kayak ngeden teman-teman. Kayak nyangkut gitu. Jadi kalau buat harian, mesinnya itu didesain agar jangan tinggi-tinggi RPM-nya gitu kan. Bener-bener di limit gitu, dibikin nyangkut gitu. Ya biar hemat tadi. Walaupun kalau udah lepas dari 60 km per jam ya lumayan ngacir lagi gitu kan. Tapi ya karakter yang ngeden nyangkut itu kadang-kadang bikin kesel sih. Jadi kalau kita lagi make, rasanya kalau di jalan kecepatannya seringnya kalau udah seneng kenceng ya, itu pasti berasa akan ditahan. Tapi kalau buat yang lebih hemat bahan bakar banget ya pengennya, tentu saja itu jadi satu keunggulan sih. Nah, keunggulan lain dari mesin ini, kapasitas oli mesinnya itu sedikit banget teman-teman, hanya 650 ml. Jadi ketahuan ya, dari rancangan crankcase-nya sendiri berarti didesain biar kecil, dengan olinya sedikit juga muter crankshaft-nya jadi enteng. Pas ganti oli juga pasti hemat ya kan. Pengeluaran beli olinya nggak perlu banyak-banyak. Jadi makin hemat aja gitu. Oke, terus sekarang saya mau reminder tentang posisi berkendaranya. Saya mau coba duduk. Jadi ini motor tinggi joknya tuh cukup rendah ya. Hanya 744 mm. Jadi buat remaja, buat ibu-ibu, buat wanita juga pasti dijamin ramah ya. Joknya juga nggak terlalu lebar, jadi tidak perlu terlalu ngangkang pas kedua kaki turun. Jadi ramah banget, dan
kalau kita duduk itu kelihatan banget ini motor dimensinya ramping ya, bener-bener matic kecil yang cocok buat harian gitu kan. Terus kalau lihat ke area stang, ini khas banget dengan stang ala stang telanjang. Jadi speedometernya kelihatan kecil, ramping, apalagi tadi layarnya juga kecil banget. Terus kalau naik, ini ya kalau saya yang tingginya 173 cm, kaki nangkring ya jadi ya. Jadi kalau untuk perjalanan lama ini lumayan cepat bikin pegel sih. Tapi mungkin kalau buat yang tingginya 160 cm, 165 cm mungkin masih akan aman-aman aja gitu. Dan posisi begini, ini masih cukup aman ya. Meski ruang decknya ini kalau buat saya sepatu ukuran 43, ini berasa ngepres banget sih teman-teman. Tuh, nggak bisa masuk juga. Dan dengan desain deck yang hanya segini, ini kalau bawa galon tuh pas-pasan ya, harus dikempit pakai kaki gini. Terus apa lagi ya? Oh, joknya ini kalau dirasa-rasakan bukan yang empuk banget, tapi juga bukan yang keras ya. Pas didudukin tuh masih agak bles sedikit gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, keunggulan lain dari motor ini adalah bobotnya yang ringan banget teman-teman. Hanya 92 kg untuk yang versi CBS dan 93 kg untuk yang CBS ISS. Jadi kalau dipakai harian itu lincah banget, enteng banget. Bahkan standar tengahnya pun akan sangat mudah ya, karena bobotnya hanya segitu. Nah, gitu. Oh ya, dari tadi saya belum bahas tentang harga. Jadi kalau untuk harga, untuk yang versi CBS, jadi ini yang Triton, maupun yang black and white, maupun satu lagi yang namanya Vibran Black, itu harganya hanya 20 jutaan aja teman-teman. Tepatnya adalah yang termurah itu 20.075.000 itu untuk yang Vibran Black ya, yang polos aja. Tapi kalau yang special color seperti yang Triton ini maupun yang black and white itu lebih mahal 200.000 ya. Tepatnya 20.275.000. Ya harga yang masih lumayan terjangkau ya. Sementara kalau yang tipe CBS ISS yang warnanya itu matte itu lebih mahal ya. Itu mencapai Rp20.695.000 on the road Jakarta. Tapi kalau menurut saya ya lebih menarik yang Triton ini sih, eye catching banget ya kan, dengan 3 warna, seger, dibanding warna-warna yang CBS ISS yang mana nama warnanya itu pakai awalan Fabulous. Jadi ada Fabulous Matte Brown, Fabulous Matte Green, dan satu lagi ada Fabulous Matte Black. Jadi beda dengan yang versi 2022, yang mana ada pilihan warna biru, kalau di yang versi terbaru digantikan oleh warna hijau. Warna yang juga ada di Honda Beat, juga kemarin ada juga di Honda EDV 160 gitu. Nah dengan harga segitu ternyata kalau dilihat harganya tidak beda jauh dengan kompetitor ya. Kayak misal Yamaha Fazio yang mana harganya sekitar 22 jutaan, jadi beda harganya cuma 1-2 juta. Dan yang menarik lagi adalah dengan masuknya Honda mengkampanyekan motor ini sebagai gen culture, itu artinya juga kayak Yamaha karena mereka sudah mengkampanyekan dulu kayak Fazio dan Villano itu banyak banget yang sudah dibikin ala-ala culture gitu. Baik di offline maupun online, itu mereka sudah duluan. Jadi sekarang Honda ternyata ikutan juga di ala-ala culture. Ya dengan begini sih, semoga makin seru ya perculturean di Indonesia. Mungkin nanti komunitas teman-teman skuter culture makin banyak anggotanya ya. Mungkin akan ada yang pakai Gino gini. Tinggal ditambah-tambahin yang bikin makin culture ya, mungkin ganti kulit joknya, mungkin bannya dikasih stripping putih, spion diganti yang lebih culture, pastinya bakalan lebih menarik gitu. Oke itu dia teman-teman, kita lihat bareng Honda Genio Gundam. Gimana menurut teman-teman? Cakep nggak sih dengan warna ini? Ya kalau saya pribadi suka, kalau teman-teman suka atau enggak? Tulis di kolom komentar ya. Yaudah gitu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka, terus subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Dan satu lagi, jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif dan Afriandi videographer. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau motor. Dadah.